Firman Yesus adalah firman yang mampu menenangkan hidup kita di tengah badai, di tengah konflik, kesulitan, seperti yang dialami oleh para murid. Perkataan Yesus selalu menjadi perkataan yang berwibawa karena memberikan kedamaian dan ketenangan. Jika orang tidak dapat berpaling dari badai yang serius, bahkan doa orang seperti Abraham pun tidak dapat menyelamatkannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, saudara dan saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk selalu berpegang teguh padamu, agar perahu kehidupan kami tidak tenggelam oleh badai kehidupan yang kami alami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berlayarlah bersama kami dan arahkanlah perahu kehidupan kami, agar kami pun dapat sampai kepada tujuan hidup kami, yaitu kerajaan-Mu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama pada pagi hari ini, kita menemukan kehancuran kota Sodom dan Gomora. Situasi kehancuran Sodom dan Gomora ini biasanya di dalam bahasa kita sehari-hari merujuk kepada suatu situasi kekacauan total. Namun di balik semua situasi kelam ini, yang ingin kita renungkan adalah kenyataan bahwa Tuhan ingin memurnikan kota-kota ini melalui hujan bara api dan belerang. Artinya, Tuhan membuat kota-kota itu menyadari bahwa mereka tidak berada di jalur yang benar. Belerang dan api adalah elemen pemurnian yang membakar segala sesuatu yang dilaluinya, tetapi tidak memusnahkannya, dan kemudian
menyisakan ruang bagi pohon dan tumbuh-tumbuhan baru untuk dilahirkan kembali. Dibutuhkan juga banyak bujukan untuk membuat Lot melakukan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Tapi paman Lot, yaitu Abraham, telah berdoa dengan sungguh-sungguh untuknya. Jadi keluarga Lot dibawa ke tempat yang aman oleh malaikat. Jika orang tidak dapat berpaling dari pencobaan yang serius, bahkan doa orang seperti Abraham pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Jika menghadapi suatu bencana yang akan datang, kita tidak perlu menjadi korban pasif, tetapi dapat diselamatkan dengan tanggapan yang energik, yaitu percaya kepada Tuhan. Keraguan-raguan Lot hampir membuat dia dan keluarganya kehilangan nyawa mereka. Kemudian mereka harus diseret keluar dari kota Sodom yang penuh dosa dan dibawa ke tempat yang aman. Namun kemudian istri Lot menoleh ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Mengapa ia menoleh ke belakang? Karena ia ragu-ragu dan ia tidak percaya pada apa yang telah Tuhan katakan, dan karena keraguannya itu malapetaka datang menghampiri dan mengakhiri hidupnya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini kita menemukan beberapa ayat, tetapi diisi dengan intensitas. Berapa kali dalam hidup kita ketika kita tidak mengenal seseorang, kita bertanya kepada orang di sebelah kita, siapakah dia ini? Kita mengajukan pertanyaan karena kita tidak tahu siapa dia dan kita ingin mengidentifikasinya. Pertanyaan yang sama adalah pertanyaan yang kita temukan di akhir penggalan Injil hari ini, yang ditanyakan oleh para murid dan mengacu kepada Yesus. Siapakah dia ini? Kita benar-benar tidak percaya bahwa para murid tidak tahu siapa Yesus itu, padahal mereka adalah pengikutnya. Mereka berdoa melihat mujizat-mujizat yang ia lakukan, makan bersama dengannya, dan hidup pun bersama dengan Yesus. Para murid pada kesempatan ini tidak bertanya tentang identitas Yesus, tetapi tentang otoritas Yesus yang telah membuat angin dan danau menjadi tenang. Firman Yesus adalah firman yang mampu menenangkan hidup kita di tengah badai, di tengah konflik, di tengah kesulitan, seperti halnya para murid. Perkataan Yesus selalu menjadi perkataan yang berwibawa karena memberi kedamaian dan ketenangan. Dalam hal ini, kekuatan sabda Yesus terletak pada kekuatannya yang menenangkan. Iman kita pada pemeliharaan ilahi dapat membantu kita bertahan dari krisis dan gangguan dan tidak terhanyut dalam kepanikan total. Dalam Injil, badai terus mengamuk, bahkan setelah para murid membangunkan Yesus dari tidurnya. Namun Yesus ingin tahu di mana keberanian mereka. Baru pada saat itulah Dia membawa mereka kembali ke keadaan pikiran yang tenang. Siapapun yang berseru dari hati kepada Kristus Juru Selamat kita, apapun situasinya, ia dapat menemukan jaminan baru
dari kehadirannya dan kedamaian batin. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita perlu menyambut Yesus ke dalam perahu kehidupan kita untuk menenangkan badai yang kita hadapi. Kita semua sedang melakukan perjalanan melintasi lautan waktu menuju pantai kekekalan, dan wajar jika kita semua akan mengalami berbagai jenis badai hebat sesekali dalam hidup kita, antara lain badai fisik, badai emosi, dan bahkan badai rohani. Kita menghadapi badai kesedihan, keraguan, kecemasan, kekhawatiran, godaan, dan nafsu. Hanya Yesus yang dapat memberi kita kedamaian sejati dalam badai kesedihan dan menghibur kita atas kehilangan orang-orang terkasih kita. Ketika badai keraguan berusaha mencabut dasar iman kita, Yesus ada di sana untuk meredakan badai itu, mengungkapkan kepada kita keilahiannya dan otoritas di balik kata-katanya. Dia memberi kita kedamaian dalam badai kecemasan dan kekhawatiran tentang diri kita sendiri, tentang masa depan yang tidak diketahui, dan tentang orang yang kita cintai. Yesus juga menenangkan badai nafsu pada orang-orang yang memiliki hati yang panas dan pemarah yang membara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.